Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang pertama. Selamat menikmati. Awan yang kelabu mengalir dihanyutkan oleh angin yang kencang ke utara. Segumpal bayangan yang kabur melintas di atas sebuah halaman rumah yang besar. Kemudian kembali sinar matahari memancar seolah-olah menghanguskan tanaman yang liar di atas halaman yang luas itu. Seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih menuruni tangga pendopo rumahnya, kemudian memungut beberapa batang kayu yang dijemurnya di halaman. Sekali-kali ia menggeliat sambil menekan punggungnya. Dengan telapak tangannya yang kisut dihapusnya keringat yang menitik di keningnya. Perempuan itu berdesah. Kalau saja mereka masih ada di rumah ini. Perempuan tua itu kini berdiri tegak. Ditengadahkannya wajahnya ke langit dan dilihatnya matahari yang telah melampaui di atas kepalanya. Tanpa sesadarnya diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Keningnya berkerut ketika dilihatnya halaman rumahnya yang menjadi liar karena tidak terpelihara. Rumah besar yang kotor dan rusak, kandang yang kosong dan lumbung yang hampir roboh. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian kembali ia membungkukkan punggungnya, memungut beberapa batang kayu bakar yang dijemurnya di halaman. Ketika perempuan itu melihat seseorang berjalan di lorong depan regol halamannya, maka ia mencoba menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi orang itu memalingkan wajahnya dan berjalan semakin cepat. Sekali lagi perempuan tua itu berdesah. Dipandanginya orang itu sampai hilang di balik dinding halaman rumah sebelah. Sejenak kemudian dengan langkah yang berat perempuan itu melangkah masuk ke rumahnya yang kotor dan rusak, langsung pergi ke dapur. Perlahan-lahan ia berjongkok di depan perapian. Sebuah belanga berisi air terpanggang di atas api. Satu-satu dimasukkannya batang-batang kayu bakar yang kering ke dalam lidah api yang menjilat-jilat. Kalau anak-anak itu ada di rumah. Sekali lagi ia berdesah. Seleret kenangan meloncat ke masa lampaunya kepada anak-anaknya, 2 orang anak laki-laki. Tetapi keduanya tidak ada di sampingnya. Tetapi perempuan tua itu mencoba menerima nasibnya dengan tabah. Kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan lahir dan batin telah dilampauinya.
namun seolah-olah seperti sumber air yang tidak kering-keringnya, terus-menerus datang silih berganti. Hukuman yang tidak ada habisnya, desahnya. Namun kemudian ia mencoba menempatkan dirinya untuk menerima segalanya dengan ikhlas. Semua adalah akibat dari kesalahanku sendiri. Perempuan tua itu tiba-tiba terkejut ketika ia mendengar langkah beberapa orang berlari-lari. Semakin lama semakin dekat. Perlahan-lahan ia berdesis. Apakah mereka datang lagi? Ia bangkit berdiri ketika langkah-langkah itu semakin banyak berderap di jalan di muka regol halaman. Bahkan ada di antaranya yang meloncat memotong melintasi halaman rumahnya. Tidak ada gunanya mereka berlari-lari, gumam perempuan tua itu sambil melangkah ke pintu. Ketika kepalanya menjenguk keluar, dilihatnya beberapa orang yang terakhir melintas di bawah pohon-pohon liar di halaman rumahnya. Sejenak kemudian perempuan tua itu mendengar derap beberapa ekor kuda mendatang. Semakin lama semakin dekat. Mereka benar-benar datang, desisnya, dan perempuan itu benar-benar melihat orang berkuda melintas cepat di jalan di muka rumahnya. Cepat-cepat perempuan tua itu menutup pintu rumahnya. Sambil menahan nafasnya, ia bergumam. Apalagi yang akan mereka lakukan di Kademangan ini? Dan ia tidak berani membayangkan apa saja yang telah dilakukan oleh orang-orang berkuda itu. Sementara itu, orang-orang berkuda itu pun telah memasuki beberapa buah rumah sambil berteriak-teriak kasar. Seorang yang berkumis lebat dengan sebuah parang di tangan berteriak-teriak. Ayo, serahkan permintaanku sebulan yang lalu. Orang berkumis lebat itu turun di sebuah halaman yang bersih dari sebuah rumah yang bagus. Beberapa orang kawannya pun turun pula sambil mengacung-acungkan senjata masing-masing. Jangan sembunyi, teriaknya, tetapi pintu rumah itu masih tertutup rapat. Buka pintunya, ia berteriak lagi. Kalau tidak, aku bakar rumah ini. Cepat! Perlahan-lahan pintu rumah itu terbuka. Seorang laki-laki tua menjenggukkan kepalanya dengan tangan gemetar. Ha! Kau ada di rumah. Jangan mencoba bersembunyi ya. Tidak, jawabnya dengan suara yang bergetar. Aku tidak bersembunyi. Tetapi kau tidak mau membuka pintu rumah ini. Aku berada di belakang. Jangan banyak bicara. Sekarang serahkan permintaanku sebulan yang lalu. Laki-laki tua itu terdiam sejenak, tetapi tubuhnya yang gemetar menjadi semakin gemetar. Ayo, jangan banyak tingkah. Tetapi... Suaranya tergagap. Aku sudah menyerahkan pajak itu kepada Ki Demang yang akan membawanya ke Pajang bersama upeti yang lain. Aku tidak bertanya tentang upeti. Kau jangan mengigo lagi tentang Pajang, Demak, atau kerajaan iblis sekalipun. Dengar, sekarang sengketa antara Pajang dan Mataram menjadi semakin tajam. Kedua pasukan berhadapan di daerah Prambanan. Mereka tidak akan sempat mengurus pajak dan upeti.
Karena itu, maka tugas mereka itu pun telah kami ambil alih. Kalian tidak usah menyerahkan apapun lagi kepada Ki Demang, sebab ia tidak akan menyerahkannya kepada Sultan Hadiwijoyo yang sedang sibuk berkelahi melawan putranya sendiri itu. Yang berperang biarlah berperang. Aku ingin melakukan tugas-tugas yang lain, misalnya memungut pajak. Orang tua itu menjadi semakin gemetar. Kini orang berkumis itu telah berdiri di depannya. Ketika sekali lagi tangannya disentakkan, maka orang tua itu terpelanting keluar. "Berlakulah agak sopan sedikit menerima tamu," berkata orang berkumis itu. Tertatih-tatih orang tua itu mencoba berdiri. Kemudian katanya, Tetapi semuanya telah terlanjur aku serahkan kepada Ki Demang." Namun belum selesai ia berkata, tangan orang berkumis itu telah menarik leher bajunya. "Apa kau bilang? Bukankah sebulan yang lalu aku telah berkata kepadamu bahwa kau harus menyerahkannya kepadaku, kepada kami, kepada Panembahan Sekar Jagad?" Tetapi suaranya terputus ketika sebuah pukulan menyentuh pipinya yang telah berkerut. Ampun, teriaknya sambil tertatih-tatih. Sejenak kemudian laki-laki tua itu terbanting jatuh terlentang. "Berikan kepadaku seperti permintaanku. Kalau tidak, maka aku akan mengambilnya sendiri ke dalam rumahmu. Ingat, aku adalah Wondo Geni, utusan terpercaya Panembahan Sekar Jagad. Kau mengerti?" Orang tua itu kini telah menggigil. Matanya dibayangi oleh perasaan takut tiada terhingga. "Cepat!" teriak orang yang menamakan dirinya Wondo Geni. Tetapi sekali lagi suaranya terpotong. Kini bukan saja ujung parang orang berkumis itu telah menyentuh dadanya. "Apakah kau masih akan berkeberatan?" Orang tua itu tidak dapat ingkar lagi. Kepalanya kemudian tertunduk lesu. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Baiklah, aku akan menyerahkan apa yang masih ada padaku." "Bagus, cepat. Aku masih banyak pekerjaan. Hari ini aku harus memasuki 10 pintu rumah." Orang tua yang malang itu kemudian menyeret kakinya yang lemah masuk ke dalam rumahnya diikuti oleh Wondo Geni. Beberapa orang kawannya tersebar di halaman dengan senjata masing-masing siap di tangan mereka. Betapapun beratnya, orang tua itu terpaksa menyerahkan sebuah pendok emas yang selama ini disimpannya baik-baik. Tetapi ia masih lebih sayang kepada umurnya yang tinggal sedikit daripada kepada pendok emas itu. "Ini adalah satu-satunya miliknya yang paling berharga," berkata orang tua itu. Wondo Geni tertawa, suaranya berkepanjangan, seolah-olah menelusur atas. Katanya, "Kau sangka aku dapat mempercayaimu? Kau sangka aku tidak tahu bahwa kau menyimpan pula pendok emas yang lain, yang justru kau teretes dengan intan dan berlian, kemudian sebuah timang emas bermata berlian pula? Kau sangka aku tidak tahu bahwa kau telah berhasil memeras orang-orang melarat di sekitar ini dengan segala macam cara? Jangan mencoba membohongi aku. Kau tahu bahwa orang-orangku sebagian adalah orang-orang Kademangan ini. Orang-orang yang mengerti betul apa yang tersimpan di setiap rumah di sini.
Laki-laki itu tidak menjawab. Ia merasa bahwa lebih baik diam daripada membuat Wondogeni itu marah. "Baiklah," berkata Wondogeni kemudian. "Aku akan minta diri. Kali ini aku sudah cukup dengan pendok emas ini." Laki-laki itu tidak menyahut. Kedipan matanya sajalah yang seolah-olah berteriak, menyuruh orang-orang itu pergi segera dari rumahnya. "Jangan terlampau kikir," kata Wondogeni kemudian. "Semua harta bendamu itu tidak akan dapat kau bawa mati. Bukankah umurmu sudah menjelang 65 tahun? Laki-laki tua itu mengangguk. "Nah, seharusnya kau sudah tidak memikirkan harta benda lagi. Kau buang sajalah semua kekayaanmu, supaya tidak membuat jalanmu menjadi gelap." Sekali lagi Wondogeni tertawa, kemudian direbutnya pendok yang masih dipegang oleh laki-laki tua itu. Dengan suara menggelegar Wondogeni kemudian berkata pula, "Baik-baiklah di rumah, aku minta diri." Tanpa menunggu jawaban, orang berkumis itu segera melangkah keluar, turun ke halaman dan langsung meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian terdengarlah ledakan cambuk disusul dengan derap kuda menjauh. Tetapi kuda-kuda itu akan segera berhenti lagi, memasuki halaman rumah yang lain, dan memeras penghuninya sambil menakut-nakutinya dengan ujung parangnya. Sepeninggal orang-orang berkuda itu, barulah istri laki-laki tua yang kehilangan pendoknya bersama anak gadisnya berani keluar dari persembunyiannya. Dengan tubuh gemetar mereka bertanya, apa saja yang telah dibawa oleh orang-orang berkuda itu. "Syukurlah," berkata istrinya. "kalau hanya sebuah pendok, kita akan merelakannya 1000 kali rela." Potong laki-laki tua itu. "Aku menabung sejak aku masih muda." "Tetapi masih ada yang lain yang tinggal di rumah ini," berkata istrinya. "Lihat, kelak mereka akan kembali dan kembali lagi. Semua kekayaan kita akan dikurasnya sampai habis. Tetapi itu lebih baik daripada nyawa kita yang diambilnya." Laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam. "Tetapi ini tidak dapat berlangsung terus-menerus," geramnya. "Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita akan mengungsi saja?" "Tidak ada tempat lagi di kolong langit ini. Orang-orang besar saling berebut kekuasaan. Maka kita kehilangan perlindungan. Orang-orang yang merasa dirinya kuat berbuat sewenang-wenang untuk kepentingan diri mereka sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat itu." Laki-laki tua itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Sepanjang umurku baru sejak Pajang menjadi Kisruh, aku baru mendengar nama Panembahan Sekar Jagat. Kalau keadaan tidak segera menjadi baik, maka akan timbul pula di tempat lain orang-orang serupa itu yang dapat saja menyebut dirinya Ajang Sekar Langit atau Kiai Ageng Sekar Langit atau apa saja." Istri dan anak gadisnya tidak menyahut, namun ketakutan yang sangat telah membayang di wajah mereka. Dengan suara tertahan-tahan,
Istrinya berkata sekali lagi, "Kita mengungsi dari tempat ini. Kita mencari tempat yang paling aman. Kita akan dapat hidup tentram meskipun tidak sebaik di tempat ini." Sudah aku katakan, tidak ada tempat yang baik saat di bumi Pajang telah menjadi panas. Sebentar lagi Pajang akan meledak dan Mataram akan menjadi bara yang terlampau panas. Semua tempat akan mengalami gangguan serupa. Tidak ada seorang prajurit pun yang sempat melindungi rakyatnya dari gangguan orang-orang gila macam Panembahan Sekar Jagad itu. Istrinya tidak segera menyahut. Ia tidak dapat membayangkan bagaimanakah bentuk harapan suaminya itu. Karena itu maka ia hanya dapat menundukkan kepalanya sambil memeluk anaknya. "Sudahlah, Nyai," berkata laki-laki tua itu. "Sementara ini kita tidak akan diganggu lagi sampai saatnya iblis itu datang di bulan depan. Aku kira mereka akan memerlukan sesuatu lagi daripadaku dan orang-orang lain yang dianggapnya cukup di Kademangan ini. Sekarang beristirahatlah, berlakulah seperti biasa, tidak ada apa-apa, setidak-tidaknya untuk sebulan mendatang." Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian bersama anaknya mereka pergi ke ruang belakang. Di serambi belakang, beberapa orang pembantu dan pelayan menggigil ketakutan tanpa dapat berbuat sesuatu. Demikianlah, maka sepanjang hari itu, Wondo Geni memasuki beberapa rumah untuk mengambil apa saja yang dianggapnya berharga. Setelah kerja itu dianggapnya selesai, maka kuda-kuda mereka pun segera berderap pergi meninggalkan desa itu di dalam ketakutan dan kecemasan. Sepeninggal orang-orang berkuda itu, beberapa orang laki-laki yang bersembunyi bertebaran di gerumbul-gerumbul liar saling bermunculan. Dengan tergesa-gesa mereka pulang ke rumah-rumah masing-masing. Mereka ingin segera tahu apakah rumah-rumah mereka pun telah didatangi pula oleh Wondo Geni, terutama yang merasa mempunyai simpanan sesuatu di dalam rumahnya. Ketika orang-orang berkuda itu berpacu lewat di muka regol rumah tua, tempat perempuan tua itu tinggal, terdengar salah seorang dari mereka sempat berteriak, "Hei, Nyai Pruwito, kenapa kau tidak menyambut kedatangan kami?" Perempuan tua, penghuni rumah yang kotor dan rusak yang dipanggil Nyai Pruwito, menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak berani keluar dari rumahnya, meskipun ia tahu bahwa orang-orang berkuda itu tidak akan memasuki rumahnya karena tidak ada sesuatu yang akan dapat mereka ambil. Meskipun demikian, berita yang didengarnya sedikit-sedikit tentang orang-orang berkuda itu telah membuatnya menjadi ngeri. "Sebenarnya lebih baik bagiku untuk tidak melihat apa saja yang terjadi di Kademangan ini," desisnya. Tetapi perempuan tua itu tidak dapat pergi dari rumahnya. Apapun yang terjadi di desa itu, apapun yang dialaminya, baik yang ditimbulkan oleh ketakutannya tentang orang-orang berkuda maupun sikap orang-orang Kademangan itu sendiri, tidak terlampau baik kepadanya. Juga betapapun rumahnya telah menjadi onggokan kayu bakar yang tidak berarti, ia akan tetap tinggal di rumah itu, di halaman yang luas itu. Karena rumah itu adalah rumah peninggalan, tanah yang didiaminya itu adalah
tanah warisan. Aku ingin mati di dalam rumah ini, desisnya setiap kali. Meskipun seandainya aku akan tertimbun oleh atapnya yang roboh karena hujan atau angin. Panggilan orang-orang berkuda itu ternyata telah menumbuhkan kebanggaannya kepada orang yang bernama Purwito, seorang laki-laki tampan, tegap, dan berani. Tetapi laki-laki itu telah mati. Laki-laki itu di masa hidupnya adalah suaminya. Kemudian dikenangnya kedua anaknya laki-laki. Kedua anaknya telah pergi meninggalkannya ketika mereka masih terlampau muda, bahkan masih kanak-kanak, tanpa diketahuinya kemana mereka itu pergi. Kini ia hidup sendiri menunggui sebuah halaman yang luas di rumah yang besar. Namun keadaannya tidak lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Rumah itu sudah tidak lagi memancarkan sesuatu selain wajah perempuan tua yang cekung dan dalam. Tetapi meskipun perempuan yang bernama Nyai Purwito itu seakan-akan hidup terpisah dari orang-orang di sekitarnya, namun ia dapat merasakan kegelisahan yang sangat telah membakar kademangannya. Orang-orang yang paling penting yang dianggapnya paling kuat di seluruh Kademangan tidak berdaya untuk melindungi rakyatnya dari sentuhan jari-jari orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Demikianlah perempuan tua yang bernama Nyai Purwito itu hidup terasing di dalam masyarakat yang sedang dibayangi oleh ketakutan, kengerian, dan kecemasan. Sehingga dengan demikian, maka terasa hidupnya menjadi semakin sepi. Rumahnya yang besar dan halamannya yang luas menjadi semakin lama semakin suram. Tetapi tanah itu tidak akan ditinggalkannya sampai maut merabanya. Tanah warisan itu akan ditungguinya sampai akhir hayatnya. Kalau saja anak-anak itu ingat kembali kepada tanah ini, katanya setiap kali di dalam hatinya. Mereka pasti akan datang. Mudah-mudahan umurku masih sempat melihat salah seorang, atau bahkan kedua-duanya kembali ke rumah ini. Dan setiap kali perempuan itu berdoa sambil menyesali segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Dalam pada itu, orang-orang berkuda yang dipimpin oleh Wondogeni telah menjadi semakin jauh dari Kademangan yang telah dijadikannya kurban, Kademangan Candisari. Dengan gembira mereka kembali kepada pimpinan tertinggi mereka yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad, karena mereka merasa bahwa perjalanan mereka kali ini cukup memberi harapan untuk mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Panembahan Sekar Jagad. Dengan demikian maka mereka tidak menaruh perhatian sama sekali ketika mereka melihat seseorang berdiri tegak di atas pematang sawah di pinggir jalan yang mereka lalui. Hanya sekali Wondogeni melihat seorang anak muda dengan pakaian yang kusut memandang orang-orang berkuda itu dengan penuh keheranan. Selebihnya, anak muda itu tidak menarik sama sekali. Namun sebaliknya, orang-orang berkuda itulah yang telah menarik perhatian anak muda itu. Berbagai macam pertanyaan telah menyentuh dinding hatinya, tetapi ia sama sekali tidak berbuat sesuatu
Selain memandanginya sampai hilang di belakang debu putih yang mengepul dari bawah kaki-kaki kuda mereka, anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya, dipandanginya langit yang telah menjadi kemerah-merahan. Matahari telah menjadi semakin rendah di arah barat. Kademangan itu hampir tidak berubah. Desisnya, tanpa sesadarnya anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam lagi. Pohon preh itu adalah pohon kira-kira 10 tahun yang lampau. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Kemudian kakinya yang kotor oleh debu mulai bergerak-gerak terayun selangkah mendekati padukuhan induk Kademangan Candisari. Tetapi anak muda itu tidak segera masuk ke dalam padukuhan itu. Sejenak ia masih dibayangi oleh keraguan-raguan. Karena itu, maka kemudian sambil beristirahat ia ingin melihat apakah ia masih berhak untuk memasuki desa itu kembali. Perlahan-lahan diletakkannya dirinya, duduk di bawah pohon preh di Simpang 3, beberapa patok dari desa yang terbentang di hadapannya. Diikutinya setiap gerak yang tertangkap oleh matanya. Anak-anak yang berlari sambil membawa binatang yang baru saja digembalakannya. Orang-orang tua yang pulang dari sawah, dan anak-anak muda yang kembali setelah mereka bersembunyi di gubuk-gubuk di pategalan mereka. Tiba-tiba dadanya berdesir ketika ia melihat seorang gadis lewat beberapa langkah di depannya sambil menjinjing sebuah wakul. Agaknya ia baru pulang dari sawahnya memetik lembayung. Sekilas anak muda itu merasa bahwa ia pernah mengenal gadis itu. Tentu saja semasa kanak-kanak. Hampir 10 tahun yang lampau, tanpa sesadarnya tiba-tiba ia berdiri dan melangkah mengikutinya. Dan hampir tanpa sesadarnya pula, ia memanggil, "Ratri?" Gadis itu terkejut sehingga langkahnya pun terhenti. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang anak muda berdiri tegak di belakangnya. Sejenak gadis yang bernama Ratri itu berdiri dengan tegangnya. Ia tidak segera dapat mengenal siapakah yang telah memanggilnya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.